rapat dengar pendapat hari ini terkait mengenai surat pemberhentian salah satu juru parkir dan kemudian berita-berita yang ada di medsos Pak, yang perlu juga kita tanggapi karena ini merupakan bentuk aduan. Itu terkait pengguna jasa parkir yang juru parkir membayar kemudian tidak ada karcis. Dan ini saya nyatakan saya buka dan terbuka untuk umum. Kemudian tidak terlepas itu Pak, ini adalah rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Ini sering diusulkan Pak, baik dibicarakan baik di rapat internal DPRD, rapat komisi, rapat fraksi, kemudian di rapat paripurna pun, rapat pimpinan pun ini sudah mengemuka Pak, itu dalam rangka peningkatan PAD. Mungkin Pak Kaban Keuangan biasa dengar Pak, ini untuk peningkatan PAD ke rapat-rapat pimpinan Pak. Kemudian tadi selesai rapat paripurna, dari 6 fraksi itu mengusulkan bagaimana peningkatan PAD dan menekan ke tingkat kebocoran. 2 juta per bulan. Bagi 30 hari. 330. Bagi lagi 10 jukir. 6.000. 6.000 satu jukir Pak. Iya, 600. 3 motor saja. Artinya range itu kita harus hitung Pak. Kenapa? Karena itu terkait dengan peningkatan cara memungut retribusi yang sebenarnya, karena saya Pak ada beberapa daerah satu titik itu Pak 30.000 per hari. Kalau cuma 6 berapa tadi? Jauh dari apa namanya Pak. Jadi memang pada saat kita hitung ini, kalau kita tidak melihat satu detail kasus, sulit Pak untuk mengangkat. Bayangkan Pak, kalau misalnya 2 juta di jalan itu per bulan, apa iya cuma berapa kali? 6.000 Pak. Itu kalau misalnya kita hitung di perdanya, motor saja 2.000 Pak. Berarti apa iya dari 10 jukir itu hanya menerima 2 motor saja? Kita hitung-hitung ini Pak, kita berhitung ini. Kan tidak logis rasanya ketika jalan itu dalam kurun waktu 30 hari, rata-rata satu jukir itu cuma 3 motor saja. Nah parkirnya itu Pak tidak ada jam. Bisa saja dari jam 8 sampai subuh dia bisa lakukan. Enggak begitu. Sepanjang dia mau. Makanya kenapa itu bagusnya Pak dikasih target. Misalnya, sudahlah enggak usah 10 di sini Pak. 5 saja sudah cukup, sekian per titik. Kalau misalnya 20.000. Nah, artinya kenapa Pak? Ini retribusi sama dengan pajak. Tindakan yang dilakukan memaksa dan dilindungi undang-undang. Siapa yang melindungi Pak? Perda, termasuk penegakannya di Satpol PP. Nah, kayak tadi itu Pak, minta tolong Pak Kaban, semua juru parkir ini Pak kalau bisa dilengkapi dengan baju rumpi dan tanda pengenal. Tapi itu tadi Pak minta tolong, itu setiap juru parkir betul-betul didata dan dikasih target. Kalau target seperti ini kan tidak masuk akal Pak. 10 titiknya cuma dapat 2.000, 6.000 berarti 3 motor saja. 3 motor per hari kan? Sementara ini Pak, daerah kita ini butuh peningkatan PAD yang seperti tergambar tadi Pak Kaban ya. Kita defisit Pak. Dia membantu kita hanya karena adanya kemarin silpa di tahun 2023. Makanya kami sarankan tadi bahwa efisiensi dan tingkatkan PAD. Jadi kami mohon Pak, data betulin titik parkir, kemudian dikasih target. Kalau 1.000 Pak, tidak masuk akal yang saya maksud Bapak tadi 10 Pak. 10 parkir satu hari cuma dapat 6.000.
belum barangkali Pak daerah pasar. Belum kalau dengan parkir ini Pak luar biasa, belum di kecamatan itu pasar-pasar Pak, walaupun cuma 8 kali 1 bulan. Pasar Keriangu juga termasuk target itu Pak. Besar, ramai sekali pasar di sana Pak. Tapi kontribusi parkirnya tidak ada. Artinya kita tidak bisa ragu Pak dalam menegakkan perda ini. Parkir ini karena sudah dilindungi peraturan daerah. Bahwa kenapa ada semacam pemberhentian ini sebenarnya hasil evaluasi kami di Dinas Perhubungan, dan sebenarnya ini sudah lama Pak Dewan berjalan pemantauan kami, dan di surat tugas juru parkir itu memang ada 12 kewajiban yang harus dia penuhi. Salah satunya harus memenuhi target yang harus dia store. Nah, kalau yang diberhentikan ini dari semua kewajiban yang tertera di surat tugas itu sepertinya hampir tidak ada yang dipenuhi dari pengamatan. Dan tapi yang paling indikator yang paling sehingga kita berhentikan adanya beberapa pengaduan, terutama pengguna jasa parkir itu istilahnya tidak nyaman karena yang bertugas di situ kadang temperamennya tinggi Pak. Maksudnya sementara yang namanya pelayan itu ya kita harus tentu humanis. Nah, tapi tentu kami dari Dinas Perhubungan, karena setiap 6 bulan kami berikan pembekalan, dan sebenarnya semua juru parkir itu mendapat pembekalan dan pembinaan dari kami, baik secara langsung tentu Pak Faisal dengan timnya hampir setiap saat memberikan pengecekan langsung dan pengarahan, tapi ada oknum-oknum ini saya anggap ada sebagian jukir yang tidak memenuhi syarat itu Pak. Ada juga jukir sebenarnya yang agak bagus, termasuk saya sambung yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Padahal dari beberapa setiap pertemuan kalau saya itu Pak, kami sudah berikan pembekalan, kemudian istilahnya teguran bahwa kalau orang menggunakan jasa parkir sebelum bayar jangan ambil uangnya kalau tidak kasih karcis. Nah, tentu kalau ini kejadian kan tentu karena kami terbatas juga bagian pengawasannya ya. Sebenarnya ini kan persoalan teknis saya lihat ini. Umum persoalan teknis. Di lapangan memang saya lihat ada sedikit sistem yang tidak kurang tepat menurut saya ya. Kenapa? Ini kan ada sip-sipan sebenarnya. Dan kedua, target penyetoran ini kan per bulan kita sebenarnya. Nah, mereka masyarakat yang melakukan kegiatan parkir di lapangan ini kan ketika dia mendapatkan bertumpuk sebegitu banyak, dia merasa bahwa terlalu besar dia setor. Nah, sedikit sebenarnya yang mau dirubah ini hanya sistem kalau menurut saya. Coba kita lakukan per minggu, setoran per minggu, jangan per bulan. Mereka ini ketika per minggu dia store, taruhlah 100.000 seumpamanya. Tapi ketika kita suruh store per bulan berarti 400. Dia merasa banyak. Coba per minggunya per 100. Jangan per bulan, karena ketika kita melakukan per bulan, otomatis mereka itu merasa bahwa terlalu banyak saya store. Nah, dikantongilah sebagian. Yang kedua, ini menyangkut persoalan sistem sip-sipan. Saya lihat kan, saya juga pernah beberapa mewawancarai setiap tukang parkir ya.
Tukang parkir ini sudah sip-sip, ada lagi orang di belakang yang mengatur. Ada lagi. Ini pasti butuh mau makan juga ini kasih yang ini. Saya sudah bertanya, saya bilang store di mana? Bilang ini yang store ini dia mau bawa kemana? Dibilang, saya tidak tahu Pak. Nanti dia berurusan dengan ini. Jadi ini barang ini lompat berapa kali Pak? Isunna nih kue, isunna tuh nih kue. Jadi kalau menurut saya ya, yang saya dapatkan di lapangan. Nah kedua, ada beberapa titik. Kalau menurut saya sedikit perlu digenjok itu storannya. Contoh, ada toko di belakang sini ya, toko plastik. Saya pernah wawancara juga di sana itu sampai 1 jutaan satu hari dia bisa dapat itu. Iya. Berkaitan dengan PAD ini Pak, pada dasarnya bahwa kita ini senantiasa selalu digenjot dengan harapan besar kita bahwa PAD kita harus meningkat, masuk dengan parkir itu. Yang menjadi hal besar kalau saya Pak, rapat yang lalu itu saya pernah minta data koordinator parkir. Kan kita selalu evaluasi. Belum ada pernah saya dikasih Pak. Ya, mana pasar itu siapa koordinatornya, di tempat ini siapa koordinatornya, kita bisa evaluasi bahwa siapa. Tadi itu harusnya semua data parkir yang kita sampaikan tadi 60 di kawasan kota itu harus ada di tangan DPR semua. Pasti tidak pas, kita harus menghitung terus. Kalau tidak ada data susah kalau hanya kali-kali menghitung perasaan saja. Iya Pak. Jadi memang kalau saya lihat di parkir itu kurang serius. Ya, hati saya mengatakan kurang serius karena sudah 3 kali ini. Kalau saya seharusnya sudah lengkap semua kita, karena kita selalu oh ya kami siap. Kalau tidak serius karena data tidak lengkap, selalu kita bertemu selalu mengira-ngira terus. Jadi bicara berikutnya begitu juga nanti. Ya itu maksud saya. Tapi intinya Pak, bahwa tadi saya sampaikan bahwa dasarnya bahwa ini Rumah Sakit Lasindran saja kami mau menjadikan acuan pembuktian bahwa apa kelemahannya. Itulah saya dulu sarankan, Pak, kenapa tidak dipakai elektronik apa di situ, Pak? Dicoba saya di situ dulu. Iya. Kalau bisa kita di Komisi 3 diberi juga waktu ke sana setiap hari gantian yang 11 orang untuk bisa duduk di situ melihat. Iya. Kan kita membuktikan, Pak. Iya. Saling membuktikan. Jadi kalau itu di keuangan siap itu, saya hendak bicara di keuangan, Pak. Katanya sudah, kalau DPR katakan iya kami pasang. Yeah. Artinya kalau memang kesiapan Dinas Perhubungan siap, kenapa tidak dipasang di sana, Pak? Kalau memang hati kita mau ke sana, Pak. Artinya kan kita bicara hati, Pak. Karena persoalan ini, persoalan hati kita sebenarnya, niat kita memang apakah mau atau tidak. Ya itu yang saya biasa selalu katakan, kalau hanya sekedar retorika dalam berpolitik, retorika berpemerintah itu selalu biasa lebih banyak ampasnya. Ya. Tapi kalau memang kita betul mau kerja itu, Pak, buktikan dulu satu tempat, baru kita bicarakan bagaimana sistemnya, harus ada pembuktian di situ, Pak. Bahwa betul-betul Dinas Perhubungan siap. Ya, cuma perlu dorongan dan kekuatan dari pihak mana untuk bisa mengcover itu, bisa memuatkan itu, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua, baik dari pemerintah dan DPR itu, senantiasa PADI bisa meningkat, Pak. Tapi intinya bahwa kalau kami, Pak, secara pribadi siap selalu mengkanter, membantu Bapak dalam bagaimana sistem yang baik. Kalau kita merasa bahwa memang perlu dipihak ketigakan dan itu jalan terakhir, ya pihak kita kan. Tapi kalau memang ada jalan yang lebih baik lagi, ya kita pakai yang terbaik lagi. Kan kita sementara kita bicarakan untuk bagaimana kebaikannya, Pak. Tapi harus ada data yang final di kami semua pegang, dan kami kan selalu dibicarakan bahwa mari kita melihat bagaimana kebocorannya di mana. Kalau tidak ada data kita tidak bisa membaca, Pak, mempelajari. Iya. Itu yang menjadi persoalan terus ini, Pak. Nah, sekarang saya mau
mendengarkan juga penjelasannya dari Dinas Perhubungan mengenai karena isu-isu yang beredar di luar, ada juga kayak misalnya ruko. Kan ruko ada retribusi parkir ya. Tetapi tidak semua ruko yang ada itu ada ruko yang sudah membayar retribusi parkirnya, tetapi tidak ada tukang parkirnya. Itu juga yang perlu saya dengarkan penjelasan dari Pak dari Dinas Perhubungan. Oke. Saya rasa kalau perparkiran kita cukup kita ambil contoh di rumah sakit Parepare misalnya. Berbeda sekali dengan parkiran yang ada di rumah sakit Lasinrang. Karena kemarin saya menjenguk keluarga di sana di rumah sakit Parepare, memang sudah ada palangnya, sudah ada kayak palang tolnya, dan memang mungkin dari tim dari Dinas Perhubungan Parepare memberikan tanggung jawab ke juru parkir tersebut, dan saya rasa itu bisa kita contohi. Nah, kalau memang, dan itu menurut saya mungkin meminimalisir terjadinya kebocoran parkir tersebut. Dari pembicaraan kita hari ini kita berkesimpulan, saya ambil simpulan sementara bahwa kita bersepakat bahwa memang pungutan parkir kita di bawah ekspektasi, kan begitu. Sepakat itu dulu ya. Maka disepakati itu kita berencana untuk menaikkan ya satu ya. Maka Ketua Komisi 3 mengadakan rapat ini. Ada usulan tadi kita perbaiki atau kasih fasilitas tukang parkirnya. Bajunya lengkap, karcisnya oke, atributnya oke. Pertanyaan kemudian, berapa banyak tukang parkir yang terdata di Dinas Perhubungan? Ini yang belum didapatkan datanya sampai hari ini, kan begitu. Itu dulu Pak. Berapa data? Tolong jawaban itu yang pertama yang kita harus tahu. 100 Pak. Persoalan penganggaran ini nggak tepat ini Pak Ketua. Ini belum angka pasti yang ada. Saya bilang begini, apakah juru parkir diSK-kan? Sepakat diSK-kan? DiSK-kan Pak? DiSK-kan ya? Dikasih surat tugas. Ada berapa Pak? Ada surat tugas. Yang dikasih surat tugas ada berapa? Nah ini yang kita harus jelas dulu. Semua yang dikasih surat tugas disiapkan bajunya. Ini penganggaran lagi. Kemudian kita bagi plot wilayah-wilayah. Ini kita panggil Pak Camat Sawito ini supaya Pak Camat juga tahu di mana lokasi parkir itu sebenarnya. Karena dia wilayahnya. Ada data nggak Pak di kecamatan tentang itu? Nah, ini yang kita mau satukan Pak sebenarnya. Kenapa kita panggil Pak Camat? Kenapa kita panggil Satpol PP? Nah ada usulan, memang ide itu muncul bahwa Satgas harus terbentuk. Kalau cara-cara ini yang selama ini kita gunakan tidak meningkat kita punya, biasanya orang baru beda. Ko ya lemu, aku lemu toi, kan begitu. Kalau saya punya saran, bolehlah itu Satgas, kita saja. Dari kecamatan, dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, apa tadi kecamatan sudah ya? Udah. Dari pendapatan boleh. 4 itu sudah cukup untuk lakukan itu. Apa yang disarankan sama Pak Hasnur tadi bahwa kita pungut per hari. Kalau Satgas itu terbentuk boleh kita lakukan per hari. Kumpul dulu tukang parkirnya, kita bagi bajunya, kita bagi pembekalannya. Tiap hari harus 30 ada orangnya yang datang, Satgas itu yang datang. Ini harus disimpulkan dalam rapat ini. Makanya bagian hukum kita panggil. Dasar hukumnya untuk buat Satgas apa Pak? Ada nggak? Boleh nggak? Harus ada SK Bupati, harus ada SK ini ngomong ini Pak bagian hukum mental. Kalau itu ada, bisa kita lakukan itu, kita tuangkan dalam kesimpulan rapat entar. Itu yang kita rekomendasikan nanti ke Bupati untuk bentuk itu. Jadi barang itu penganggaran siap. Karena yakin dan percaya kalau itu jalan, jangan 850, 2 miliar dapat. Jadi kalau baju namanya saya kecil Bapak itu. Pak Kaban juga akan siap keluarkan kalau baju jika sang tambahkan anggarannya di sub untuk itu. Satu.
Jadi mungkin begini Pak, saya mungkin saran saya selaku dari Komisi 3 bahwa kalau memang agak sulit dibentuk nanti itu yang disebutkan tadi Pak Ketua Komisi 1, iya Satgas, mungkin bagusnya di pihak ketiga kan Pak, karena kalau di pihak ketiga kan kita sudah tidak repot-repot lagi, bisa cari pihak ketiga bahwa kita bisa bikin perjanjian yang sesuai dengan target kita itu, ya itu mungkin saya rasa lebih anu lagi Pak, karena buktinya kemarin kan sudah pernah RDP ya minta data apa kan sampai sekarang belum ada dari dinas. Jadi mungkin saran saya begitu Pak, kalau memang sulit untuk itu ya mungkin bisa di pihak ketiga kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyangkut pendapatan ngasih daerah. Karena sumber pembiayaan pembelanjaan kita di PAD ini. Sepakat? Ya. Jadi barangkali itu Pak ya, kita bersepakat bahwa setiap nanti Pak dari Dinas Perhubungan, juru parkir itu dilengkapi dengan atribut. Sambil berjalan ini mudah-mudahan ada cantolan hukumnya Pak bikin Satgas. Dan pasti adalah kalau kita mau, ada kalau kita mau. Rujukan induknya Perda Pak. Ini sangat mahal ini Perda dibikin. Kemudian sambil ini berjalan, nanti dibikinkan untuk Satgas Pak. Dan dijadwalkan mungkin 2 kali sebulan turun evaluasi itu parkir dulu. Kita berpikir parkir dulu Pak. Ada gini parkir tidak seragam. Kalau bisa Pak, cuma tidak ada mobil, angkat Pak ke sini. Baru bukan bilang angkat di sini untuk ini dikasih pencerahan. Jangan lagi begitu. Nanti kita pinjam mobilnya Dela, auto tongkan nih Fendri. Insya Allah Pak, kalau kita komit menjalankan ini pasti PDP Pindah meningkat. Kalau kita semua serba diam, putus asa, tidak apa yang bikin, tidak akan ada jalan Pak. Jadi itu barangkali Pak. Kemudian kita kesimpulkan, kita dorong ya. Satu rekomendasi ke Pak Bupati, apa yang menjadi hasil rapat kita di sini Pak, pembentukan Satgas terkait peningkatan PD. Beliau kan juga sudah tahu bahwa setiap rapat internal, setiap rapat ini hanya membahas masalah peningkatan PD. 1 kali 1 bulan Pak.